Oke guys, jangan lupa like, subscribe, juga nyalakan lonceng. Halo, assalamualaikum guys. Nah, sekarang kita mau buat asinan cabai hijau ya. Caranya mudah banget, cuman 3 bahan. Nah, cabai hijaunya udah kita cuci dan udah dikeluarin ya isinya, karena isinya kepedesannya. Bukan masalah kepedesan, soalnya kita semua suka pedas ya, tapi bijinya itu berbahaya. Bahannya cuman gula pasir putih ya. Nah, gula pasir, terus sedikit ini buat penyedap ya, dikit garam gunanya untuk kekurangan aja, karena ini udah direndam garam ya si cabenya. Nah, kita didihkan air, terus tambahkan kecap. Nah, tambahkan kecap, ditambahkan ini sedikit penyedap ya, sedikit aja, karena sebenarnya nggak usah pakai penyedap, karena ini cuman manis asin asam gitu ya rasanya, tapi nggak apa-apa pakai penyedap, itu gimana selera. Kalau aku pakai penyedap. Nah, udah dikasih garam, gula sesuai selera. Aku nggak bikin apa-apa, nggak pakai takaran apa-apa, harus segimana ya, kita nggak mesti harus segimana, sesuai selera. Kalau aku masak itu sesuai selera. Kalau udah dirasa mantap, rasanya cocok ya itu. Dan kalau misalkan untuk asinan itu ya, untuk rendaman asinan itu kita harus dilebihin gulanya, rasa gulanya ya, terus tes gulanya harus dilebihin, manisnya, terus kecapnya sedikit banyak ya, tapi itu sesuai selera juga, yang penting jangan hitam banget gitu ya. Nah, ini pokoknya harus kerasa manis asinnya ya. Kalau kalian mau tambahkan asam atau asam-asaman ya, kita tambahkan juga. Dan gulanya ini memerlukan banyak kalau aku ya, karena bikinnya emang banyak. Aku nggak pakai takaran lah guys ya, perkiraan. Kalau udah mendidih air, ditambah gula, ditambah sedikit garam dan kecap ya, juga udah tadi penyedap ya. Nah, gulanya harus tambah banyak ya. Kalau sudah mendidih ya, kita aduk-aduk kan, jangan sampai tumpah, karena kalau mendidih kan ada rasa gulanya ya banyak, jadi pasti menggumpal, mendidih keluar ya buihnya gitu. Jadi diaduk aja sesekali. Nah, sekarang udah mendidih guys ya, udah mendidih. Udah oke lah. Ini kan setelah cabenya ditiriskan ya, ininya juga didinginkan. Setelah dingin atau anget-anget kuku ya, tapi lebih baiknya udah anget-anget kuku dimasukin dulu kulkas si supnya ya, nanti disatuin gitu. Kita masukin, terserah kalian mau ditaruh di mana ya. Kalau aku sendiri mau ditaruh di, aduh ini susah banget ngambilnya soalnya satu tangan. Ayo. Nah, mau ditaruh di toples, jadi kan di toples mah enggak udak-udak, jadi satu kali ngambil ditutup lagi, jadi nggak ada bekas. Jangan disentuh pakai tangan ya, atau sendok bekas atau capitan bekas, harus baru ya, biar enggak cepet basi gitu ya. Nah, si cabai ini udah kering banget ya. Ingat ya guys, bahannya cuma 3 bahan: garam, gula, dan kecap ya. Nah, ini kalau ini mah terserah itu ya. Penyedapnya terserah mau pakai mau enggak ya, yang penting
hanya 3 bahan, kecap, gula, dan garam. Gitu aja ya. Ini kayaknya kurang kecapnya, tambah dikit biar agak gelapan dikit. Ini karena mau ditambahin apa namanya, tambahin lagi, jadi tadi kurang gula ya, tambahin gula sesuai selera pokoknya. Kita aduk lagi. Tadi lupa guys, lupa dicobain, lupa dicip-icip. Pokoknya intinya mudah banget ya. Nah guys, kita karena tadi ya lupa dicicipin, jadi gulanya ditambahin lagi, kurang gula. Karena apa, kalau untuk rendaman itu yang namanya asinan harus lebih kuat ya gulanya, gula asin, tapi jangan keasinan banget, gula yang lebih harus menonjol ya. Kalau mau pakai cuka ya pakai cuka, kalau mau pakai lemon, pokoknya itu selera anda. Tapi kalau aku pribadi cuman manis asin aja gitu ya. Nah, setelah mendidih guys, simpan ya, biasa setelah hangat kuku dinginkan di kulkas ya. Nah, setelah dingin disatukan. Nah, nanti disatuin ya terus dimasukin ke toples. Kalau aku pribadi masukin ke toples ya, terserah kalian mau kemana, taruh di panci atau gimana. Tapi kalau lebih bagus awet, tidak tersentuh tangan, itu kalau di panci kadang mungkin ada ya tersentuh tangan untuk gimana, cepat basi ya guys, bukan apa-apa. Kalau aku masukin ke toples, nah masukin ke toples, kita udah sediakan toplesnya udah kering ya guys. Toples bekas strawberry. Jadi jangan lupa bahannya hanya 3 ya, mudah banget, garam, gula, dan kecap. Nih, cabenya kan udah dipotongin, udah dapat rendaman, direndam dulu ya pakai garam dan ditiriskan. Nah, kita jangan lupa ya cuci tangannya, kalau nggak mau pakai glove ya. Kalau mau pakai glove atau sarung tangan ya lebih mudah, cepet lebih tuh. Kita susun, jangan semrawut, kita susun aja ya. Posisinya seperti ini, berdiri, jadi muatnya banyak. Kalau asal masuk itu nggak muat satu toples gitu ya guys. Jadi kita susun, nah tekan-tekan biar muatnya banyak ya. Dan bisa untuk pengaturan airnya kan bisa lebih mengurangi kalau disusun rapih gitu ya. Kalau semrawut otomatis kan, misalkan nggak cukup 1 botol, nggak cukup 1 toples, kita supnya juga harus lebih banyak membuatnya gitu. Jadi kalau 1 toples ya udah cukup 1 toples saja ya. Tuh kan kita susun dulu. Oh ya guys, tips ya, di saat kita cabenya udah habis, si sup itu jangan dibuang loh, jangan dibuang. Kenapa? Karena bisa dibuat lagi untuk asinan cabai kayak, untuk asinan apa, bawang kayak apa ya. Yang penting setelah habis cabenya, si supnya itu harus dididihkan lagi ya. Karena apa? Teksturnya justru lebih kuat ya, ada aroma pedasnya, ada aroma ini ya, karena cabai ini agak ada pedas-pedasnya. Kenapa harus dididihkan lagi? Karena sama halnya dengan membuat baru, namun
tidak akan basi kalau dididihkan lagi. Seperti itu guys ya. Tips kedua, pengambilannya jangan pakai tangan ataupun jangan sendok bekas ataupun capitan bekas. Kita harus semuanya baru. Di saat ngambil ke piringnya, dimasukin ke piring ya, itu harus semuanya bersih. Nah guys, ini semuanya udah disusun rapi di dalam ini yang udah airnya, supnya itu kita udah dingin baru dimasukin ya. Jangan lupa harus udah dingin ya, masukin ke sini satuin ya. Kalau masih hangat-hangat atau panas-panas itu cepat basi ya, cepat basi ya guys. Nah guys, sekarang supnya itu udah ini ya, udah kita tadi dimasukin ke kulkas selama 1 jam ya. Lalu kita masukin ke toples yang udah ada cabenya yang udah tersusun rapi ya. Nah kita masukin, aduh berat ini karena ambil kamera ya, cari sendok dulu. Gayung mana lagi. Setelah itu berat guys. Setelah itu ya, ini aja centong buntung. Ini aku centongnya buntung. Kan udah tersusun rapi ya guys. Jadi kita masukin aja kecapnya. Ya, aku sambil pegang HP. Jadi nggak bisa ngangkat panci panci keberatan. Satu tangan tuh berat guys. Takut jatuh. Taruh lagi ya, berat guys. Nah, pakai centong aja ya. Lihat guys, centongnya centong buntung. Nggak apa-apa ya. Nah kita biar mengurangi beratnya kita masukkan aja sedikit-sedikit ya ke centong buntung, pakai centong buntung. Udah cobain nih, udah mengurangi, mungkin bisa. Bisa. Ayo, tumpah. Berat guys. Aduh, berantakan. Ini tripodnya kemana nggak tahu, lupa naruh. Nah lalu tekan-tekan guys. Nah ini udah dimasukin semua supnya ya, tuh kan segini kan. Kalau nggak tersusun rapi nggak mungkin, pasti jadi 2 toples gitu, berantakan ya. Jadi kalau udah disusun nih, bahkan supnya juga melebihi kapasitas ya. Jadi ya udah seperti ini guys. Nah ya, udah terendam, kita lap dulu guys. Tuh berantakan guys. Tumpah seair. Tuh, jadi seperti ini guys tampilannya, bagus kan? Nah kelihatannya gelap karena ini nggak ada lampu ya, nggak ada lampu pemanas. Nggak ada lampu jadi gelap ya. Nah lampunya cuma di sebelah ya, yang di atas tempat cuci aja. Tuh seperti ini ya guys ya. Nah kan kalau dideketin warnanya aduhai ya. Yaudah nih, bekas leci, toplesnya bekas leci, kebetulan ada bekas leci yang besar juga. Udah, bye bye, assalamualaikum.